Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari harta haram muamalat kontemporer. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya dalam harta, dan kita pun dikaruniai ilmu yang bermanfaat, yang halal kita bisa nikmati dan yang haram kita berusaha untuk menjauhi, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut di Sekolah Fikih Muamalat. Kali ini serial ke-33. Kita akan bahas di 13 Safar kali ini, 1 Oktober 2020. Bisa dibuka di halaman 296. Kita sepertinya lanjut lagi dengan asuransi syariat. Kita bahas asuransi terus asuransi syariat sampai halaman 306 insyaallah. Baik, kita bahas seputar hukum asuransi. Moga dibaca. Asuransi atau insuransi. Asuransi atau insurance. Terus asuransi yaitu perjanjian antara penanggung atau perusahaan asuransi dengan tertanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas resiko kerugian yang tertera di dalam perjanjian, dan tertanggung berkewajiban membayar premi kepada perusahaan asuransi. Jadi ada beberapa poin terkait asuransi, yaitu perjanjian antara penanggung perusahaan asuransi. Ya, perusahaan asuransi, jadi ada perusahaannya, ini perjanjian dengan tertanggung, terus untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, ada ganti rugi ya. Terus atas risiko kerugian yang tertera di dalam perjanjian. Misalnya perjanjiannya kalau kecelakaan, ya berarti risikonya itu karena kerugian kecelakaan. Dan tertanggung berkewajiban membayar premi kepada perusahaan asuransi. Tertanggung punya kewajiban membayar premi. Ya, terus sekarang kita lihat sejarah asuransi konvensional. Kenapa asuransi ini bisa sampai ada di masa silam? Ya. Asuransi modern muncul pertama kali di Italia pada abad ke-14 Masehi, yaitu asuransi laut. Para pedagang membawa dagangan mereka dengan jasa kapal laut. Di waktu itu kapal laut merupakan sarana transportasi dengan risiko tinggi. Maka muncullah polis asuransi, di mana para pedagang membayar sejumlah uang kepada suatu pihak, dan bila terjadi kerusakan atas barang atau hilang selama dalam perjalanan, maka pihak tersebut mengganti seluruh kerugian. Nah, dulu itu asuransi, ini asuransi laut. Para pedagang membawa dagangan mereka dengan jasa kapal laut. Di waktu itu kapal laut merupakan sarana transportasi dengan risiko tinggi. Nah, maka muncullah polis asuransi, di mana para pedagang membayar sejumlah uang kepada suatu pihak. Jadi kita balik tadi, asuransi intinya ada berapa poin ya? Ada perusahaannya, ada perjanjian dengan tertanggung, ada memberikan penggantian kepada tertanggung, kemudian
memberikan penggantian kepada tanggung kemudian atas risiko kerugian, kemudian tertanggung punya kewajiban membayar premi. Ada error? Ya, tertanggung punya kewajiban membayar premi. Nah, tadi di sini asuransi lautnya ini ada risiko. Di mana para pedagang membayar sejumlah uang, jadi ada premi yang mereka setor. Bila terjadi kerusakan atas barang. Ya, bila terjadi kerusakan atas barang atau hilang selama dalam perjalanan, maka pihak tersebut mengganti seluruh kerugian. Ya, terus. Karena asuransi ini dianggap menguntungkan kedua belah pihak, maka orang-orang melakukan perjanjian asuransi secara luas. Nah, akhirnya asuransi itu meluas karena menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pihak yang pihak asuransi akan mendapatkan untung, pihak yang tertanggung itu juga akan mendapatkan jaminan. Ya, terus. Setelah terjadi kebakaran hebat di kota London yang menghanguskan hampir 13.000 rumah tempat tinggal dan 100 gereja pada tahun 1666 Masehi, muncul di Inggris asuransi kebakaran. Nah, tadi asuransi laut, ini asuransi kebakaran. Ya, terus. Pada abad ke-18, asuransi kebakaran muncul di Amerika, Jerman, dan Perancis. Nah, muncul asuransi kebakaran lagi di Jerman, Prancis, Amerika. Terus. Kemudian pada abad ke-19, asuransi mulai masuk ke negara Islam. Ibnu Abidin, ulama Syam, mazhab Hanafi, wafat 1836 Masehi, telah menfatwakan haram hukum saukaroh. Nah, haram hukum saukaroh. Kita lihat penjelasan dari Ibnu Abidin. Ya, ia berkata. Ini pembahasan penting tentang saukaroh yang dibayarkan oleh pedagang sebagai imbalan jaminan yang diberikan oleh kafir harbi. Banyak pertanyaan tentang hukum saukaroh dewasa ini, yaitu telah menjadi tradisi di kalangan para pedagang apabila mereka menyewa kapal barang milik seorang kafir harbi, mereka membayar sewa dan juga membayar sejumlah uang untuk kafir harbi di negerinya. Bayaran ini dinamakan saukaroh. Jika terjadi kecelakaan dan barang niaga di kapal terbakar, tenggelam atau dirampok, maka kafir harbi tersebut memberikan jaminan atau mengganti barang sebagai imbalan dari saukaroh yang diterimanya. Ya, terus. Kafir harbi tersebut mempunyai agen di negeri kita atau Islam berada di pesisir pantai. Agen tersebut menerima saukaroh dari para pedagang. Izin tinggal mereka disetujui oleh sultan. Apabila terjadi kecelakaan pada barang pedagang, maka agen tersebut memberikan ganti rugi. Menurut saya, pedagang tidak halal mengambil ganti rugi tersebut karena ini termasuk tanggung jawab atas sesuatu yang dia tidak seharusnya bertanggung jawab. Nah, jadi Ibnu Abidin itu memberikan alasan. Ibnu Abidin menyatakan ini tentang saukaro atau asuransi di masa silam ya. Tentang saukaro atau asuransi di masa silam. Jadi lihat, ini kalimatnya bagus nih. Pedagang tidak halal mengambil ganti rugi karena ini termasuk tanggung jawab atas sesuatu yang dia tidak seharusnya bertanggung jawab. Jadi kalau dalam asuransi kan yang melakukan usaha kita, namun kita minta pihak lain yang ganti rugi nanti. Dan kita bayarkan premi ketika itu. Nah, jadi Ibnu Abidin katakan pedagang tidak halal mengambil ganti rugi tadi. Ya, tidak halal mengambil ganti rugi tadi. Karena dia minta pihak lain itu yang ganti, sedangkan dia cukup membayarkan premi saja. Dan ini nanti kan untung-untungan. Ya, ini kan nanti untung-untungan. Bisa jadi dia rugi, bisa jadi itu tidak. Ya, terus. Setelah itu bermunculan berbagai jenis asuransi. Asuransi kebakaran, asuransi jiwa, asuransi bahaya perang, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi pihak ketiga, dan seterusnya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, jadi sejak dulu itu ada asuransi laut untuk jaminan barang. Lalu ada asuransi kebakaran. Ya, asuransi kebakaran karena dulu di London itu sampai terjadi hangus 13.000 rumah, terus 100 gereja.
di tahun 1666 Masehi. Nah, lalu muncul lagi asuransi, ada asuransi jiwa. Ya, sekarang ini ada ya, asuransi jiwa. Terus asuransi bahaya perang. Nah, ada asuransi kesehatan. Ada asuransi lagi pendidikan. Ya. Dan segala aspek itu ada asuransinya. Baik. Terus sekarang hukum asuransi. Monggo. Asuransi semenjak kemunculannya telah diharamkan oleh para ulama baik perorangan maupun lembaga. Pada tahun 1978 dalam muktamar pertama Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, Divisi Fikih Rabithah Alam Islami di Mekah telah diputuskan bahwa asuransi dengan segala jenisnya adalah haram. Bunyi keputusan tersebut, setelah melakukan kajian yang mendalam dan mendiskusikan, maka Majelis Al-Majma' memutuskan berdasarkan suara terbanyak bahwa asuransi konvensional dengan segala bentuknya, asuransi jiwa, asuransi niaga, dan lainnya adalah haram. Nah, ini oleh Majma' Al-Fiqhi Al-Islami di Mekah. Ya, terus. Pada tahun 1985, para ulama Islam sedunia yang berada di bawah OKI dalam konferensi kedua di Jeddah sepakat mengeluarkan keputusan nomor 9 dalam kurung 9 garis miring 2 tahun 1985 yang berbunyi, transaksi asuransi dengan premi tertentu yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi merupakan transaksi dengan tingkat gharar atau spekulasi tinggi. Hal ini membuat hukum transaksi asuransi batal menurut syariat. Oleh karena itu, transaksi ini diharamkan Islam. Jadi sebab asuransi diharamkan kalau berdasarkan fatwa ini lagi, fatwa OKI, transaksi asuransi itu bermasalah dikarenakan ada tingkat gharar ya, tinggi. Ya, ada tingkat gharar tinggi sebab asuransi itu haram, ya haram karena ada tingkat gharar tinggi. Ya, terus. Pada tahun 2006, AAOIFI juga menegaskan kembali haramnya asuransi dalam pasal 26 tentang At-Ta'min Al-Islami, ayat 2 yang berbunyi, hukum asuransi konvensional menurut syariat adalah haram. Ya, hukum asuransi konvensional juga dikatakan sini haram oleh AAOIFI. Berarti sudah ada 3 lembaga ini. Ada yang mengharamkan, ini lembaga belakangan ya. Karena kan ini perkara baru yang baru muncul masalahnya. Yang mengharamkan sini ada Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, Divisi Fikih Rabithah Alam Islami. Coba. Terus ada OKI. Terus ada AAOIFI. Ya, terus. Dalil-dalil asuransi haram. Nah, sekarang kenapa asuransi itu diharamkan? Sekarang kita lihat dalil-dalilnya. Keputusan lembaga-lembaga fatwa internasional yang mengharamkan asuransi didasarkan kepada dalil-dalil berikut. Ya, 1. Alasan diharamkan asuransi. 1. Polis asuransi termasuk dalam akad tukar-menukar uang dengan uang atau sorof. Akad asuransi ini mengandung gharar atau ketidakjelasan tingkat tinggi. Pihak tertanggung pada saat melakukan akad tidak tahu berapa jumlah uang atau premi yang harus ia bayar. Karena jika terjadi kerugian yang dipertanggungkan setelah pembayaran premi pertama, maka akad langsung berakhir dan pihak tertanggung memperoleh ganti rugi. Dan jika tidak terjadi kerugian, maka pihak tertanggung terus membayar premi hingga waktu yang telah disepakati. Nah, terus lanjut. Pada saat akad dilakukan, pihak penanggung juga tidak tahu berapa jumlah uang yang akan ia berikan jika terjadi resiko yang ditanggungkan. Bisa jadi pihak penanggung memberikan seperti yang disepakati dalam polis, dan bisa jadi dia tidak memberikan apapun kepada pihak tertanggung jika risiko tidak terjadi. Nah, jika risiko tidak terjadi, maka tidak ada ganti rugi yang diberikan di situ. Terus.
Tingkat gharar dalam polis asuransi ini sangat tinggi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengharamkan tukar menukar atau jual beli yang mengandung gharar. Nah, berarti kesimpulan yang pertama, alasan diharamkan asuransi karena ada gharar. Ya, karena ada gharar. Ghararnya sini disebutkan oleh Ustaz Irwandi macam-macam nih. Ya, ketidakjelasan tingkat tinggi, ada gharar tingkat tinggi. Itu dari sisi jumlah premi yang harus dibayar. Bisa jadi bayar sekali terus langsung dia dapat ya klaim. Bisa jadi karena belum dapat eksiden ya, maka terus dia bayar, terus bayar lagi sampai perjanjian yang ditentukan. Nah, terus pada saat akad dilakukan, pihak penanggung juga tidak tahu berapa jumlah uang yang akan diberi. Juga pihak penanggung, yaitu pihak asuransi, tidak mengetahui berapa jumlah uang yang akan diberikan. Berapa jumlah uang yang akan ia berikan. Mau ganti rugi berapa? Nah, ini belum jelas. Ya, mau ganti rugi berapa belum jelas. Jadi, yang pertama, gharar tingkat tinggi. Ya, terus. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi melarang jual beli gharar. Hadis riwayat Muslim. Nah, ya, terus yang kedua. Polis asuransi termasuk qimar atau judi. Karena bisa jadi pihak tertanggung baru membayar premi pertama dan terjadi kerugian yang dipertanggungkan, maka pihak tertanggung memperoleh uang dari pihak penanggung jauh lebih besar daripada yang dibayarnya. Pihak tertanggung beruntung dan pihak penanggung merugi. Nah, karena bisa jadi pihak tertanggung baru membayar premi pertama. Lalu terjadi eksiden, terjadi kecelakaan, maka dia dapat klaim. Bisa jadi berkali-kali dia bayar. Ya. Berkali-kali dia bayar baru dia itu dapat. Bisa jadi dia bayar tidak dapat sama sekali. Jadi dari sisi qimar judinya itu, dari sisi membayar premi, lalu terjadi eksiden, maka pihak tertanggung memperoleh uang dari pihak penanggung. Terus pihak penanggung ya, akhirnya bayar lebih besar daripada yang dibayar. Maka pihak tertanggung beruntung dan pihak penanggung merugi. Terus. Dan jika premi dibayarkan sampai waktu yang ditetapkan dalam perjanjian dan tidak terjadi kerugian, maka pihak tertanggung merugi dan pihak penanggung beruntung. Nah, bisa jadi juga ya. Kalau tadi pihak penanggung akhirnya bayar lebih besar daripada yang dibayar ya. Akhirnya pihak penanggung atau pihak asuransi merugi, pihak penanggung merugi. Coba lihat kalau terjadi kecelakaan banyak orang gitu. Dia bayar semuanya, rugi dia. Tapi bisa jadi pula tidak terjadi eksiden. Bisa jadi pula tidak terjadi eksiden. Akhirnya pihak tertanggung merugi, sedangkan pihak penanggung beruntung karena dia tidak mesti keluarkan apa-apa karena tidak ada eksiden. Ya, terus. Inilah hakikat judi. Jika satu pihak beruntung, maka pihak lain merugi. Allah telah mengharamkan perjudian dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fastanibu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Maidah ayat 90. Ya, itu ya. Jadi kedua sebabnya asuransi diharamkan karena terdapat unsur qimar. Terdapat unsur qimar atau unsur judi. Terus yang ketiga.
Polis asuransi adalah akad tukar-menukar uang dengan uang atau sorof, karena pada saat tertanggung menerima uang ganti rugi, berarti ia memberikan uang dalam bentuk premi dan menerima uang dalam bentuk ganti rugi. Dalam akad tukar-menukar uang dengan uang, bila uangnya sejenis, disyaratkan harus sama nominalnya dan harus serah terima tunai pada saat itu juga. Jika tidak terpenuhi salah satu persyaratan tersebut, maka akad tukar-menukar uang dengan uang ini termasuk riba baik. Nah, lihat ya, terdapat sorof. Karena apa? Karena ada premi. Ada premi yang disetor berupa uang. Dan ada klaim yang diterima. Ingat ya, premi. Ini disetor berupa uang, ini klaim yang diterima. Jadi bisa jadi preminya ini sekian, klaim dapat itu lebih besar. Dan juga di sini penukarannya, ini kan uang dengan uang. Ini terjadi penundaan. Padahal kalau tukar-menukar uang dengan uang, sorof, uang dengan uang, itu mesti yadan biyadin. Nah, coba lanjut. Kenyataannya, dua persyaratan tersebut tidak terpenuhi pada polis asuransi. Pada saat terjadi perbedaan antara nominal premi yang dibayar dengan ganti rugi yang diterima, maka transaksi ini dinamakan riba fadl dan nasi'ah. Nah, lihat ya. Jika terjadi kecelakaan, maka pihak penanggung kan bayarnya lebih. Dia bayar lebih. Jadi diklaim itu nanti dikeluarkan lebih. Sehingga kelebihan ini itu jadi riba fadl. Adapun pembayaran sorofnya tertunda. Karena tunggu eksiden dulu kan. Maka terjadi riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu riba apa? Riba karena penundaan. Jadi kalau yang ketiga ini terdapat sorof dan terjadi riba. Kita sudah dapat 3 hal ini ya. Sudah ada gharar, sudah ada judi, sudah ada sorof dan riba. Terus yaitu nominal kedua uang tidak sama dan tidak tunai. Uang premi telah diserahkan beberapa waktu yang lalu, namun ganti rugi baru diterima setelah berlalu beberapa waktu. Dan jika nominal premi dan ganti rugi sama, maka termasuk riba nasi'ah karena tukar-menukar dua uang tidak tunai. Nah, lihat. Di sini 3 masalah ya. Gharar, terus qimar, yang terakhir tadi tentang sorof. Sorof ini terjadi riba. Ribanya itu ada 2 lagi. Bisa jadi riba fadl karena ada kelebihan dari premi yang disetor. Bisa jadi riba nasi'ah karena ada penundaan. Terus pengecualian. Majma' al-Fiqih al-Islami Divisi Fiqih Oki dalam muktamarnya ke-16 di Emirat Arab tahun 2005 dengan keputusan nomor 149 dalam kurung 7/16 membolehkan asuransi kesehatan bila diterbitkan langsung oleh penyelenggara pengobatan seperti rumah sakit, hukum asuransi kesehatan. Nah, di sini pengecualian untuk hukum asuransi kesehatan, di mana diterbitkan oleh pihak penyelenggara pengobatan. Ya, kita dapat katakan pihak rumah sakit. Ya. Terus. Hukum asuransi kesehatan. Nah, sekarang kita lihat hukum asuransi kesehatan. Jika asuransi kesehatan diterbitkan langsung oleh badan penyelenggara pengobatan, maka hukumnya dibolehkan syariat dengan syarat teknisnya harus diperhatikan agar gharar dapat ditekan seminimal mungkin, karena hukum gharar yang sedikit dimaafkan dan akad gharar yang dibutuhkan orang banyak dan sangat mendesak seperti asuransi kesehatan dalam rangka menyelamatkan jiwa, akal dan keturunan, dan 3 hal ini termasuk hal yang sangat penting dijaga syariat Islam, maka hukum ghararnya dimaafkan. Di antara hal teknis yang penting diperhatikan: 1. Membuat perjanjian yang sangat rinci dan jelas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. 2.
memeriksa kondisi kesehatan pihak tertanggung terlebih dahulu, sehingga bisa diperkirakan jenis pengobatan dan biaya yang akan ditanggung oleh asuransi. 3. Tagihan pembayaran yang diklaim oleh pihak rumah sakit harus sesuai dengan tindakan pengobatan yang telah diberikan kepada pihak tertanggung, bukan berdasarkan rekayasa sebagaimana yang dilakukan oleh asuransi komersial. Lihat ya, ini hal teknis nih yang diatur dalam asuransi kesehatan yang dibolehkan tadi. Jadi tadi jika asuransi kesehatan diterbitkan langsung oleh rumah sakit, maka hukumnya dibolehkan. Syariat dengan syarat teknisnya harus diperhatikan agar gharar dapat ditekan seminimal mungkin. Kalau ditekan seminimal mungkin kan gharar yang sedikit masih dimaafkan. Ya, gharar yang sedikit itu masih dimaafkan. Terus teknisnya gini. 1. Membuat perjanjian yang sangat rinci dan jelas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Tidak ada pihak yang penanggung, ada pihak yang tertanggung. 2. Memeriksa kondisi kesehatan pihak tertanggung terlebih dahulu, sehingga bisa diperkirakan jenis pengobatan dan biaya yang akan ditanggung oleh asuransi. Jadi pihak tertanggung diperiksa kesehatannya lebih dahulu. Nah, lalu diperkirakan jenis pengobatan dan biaya yang akan ditanggung oleh asuransi. Ya, asuransi ini yang dari rumah sakit tadi lah. Ya, rumah sakit tadi ya, bukan dari lembaga lain. Terus yang ketiga, tagihan pembayaran yang diklaim oleh pihak rumah sakit harus sesuai dengan tindakan pengobatan yang telah diberikan kepada pihak tertanggung, bukan berdasarkan rekayasa. Terus, memperhatikan keputusan di atas dapat dipahami bahwa lembaga fikih internasional ini membolehkan asuransi kesehatan atas dasar bahwa gharar dalam beberapa kondisi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dibolehkan, diantaranya bila tingkat ghararnya rendah dan bila akad tersebut dianggap mendesak. Dan 2 faktor ini terdapat pada asuransi kesehatan yang diterbitkan oleh pihak rumah sakit. Berarti ghararnya itu minimal, terus dalam keadaan mendesak. Ingat ya di sini, karena ghararnya sedikit dan dalam keadaan mendesak. Ya, terus. Hampir sama dengan asas pengecualian hukum haram asuransi yang diputuskan oleh Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami di atas Dr. Yusuf Asy-Syubaili juga mengecualikan haramnya asuransi pada beberapa kondisi. Karena menurut beliau asuransi komersial diharamkan disebabkan mengandung gharar, dan gharar pada kondisi tertentu tidak diharamkan dan tidak merusak keabsahan akad. Di antara kondisi tersebut, nah lihat ini ya, gharar ya. Gharar pada kondisi tertentu tidak diharamkan dan tidak merusak keabsahan akad. Nah, di antara kondisi di sini yang membuat asuransinya ini masih boleh. Terus 1. Apabila keberadaan asuransi dalam sebuah akad hanya sebagai pengikut. Nah, asuransi itu masih boleh jika 1 jadi pengikut. Ya. Kita konsekuensi misalnya jualan online. Kita menggunakan ekspedisi. Ekspedisi ini sudah membuat asuransi itu include di dalamnya. Jadi pengikut ya. Maka itu tidak masalah. Coba kita lihat contohnya. Misalnya pembelian barang elektronik, mobil, tiket, angkutan umum, darat, laut, dan udara, dan lain-lain yang tercantum dalam akad pembelian berkewajiban membayar asuransi. Nah, ini jadi pengikut. Kita tidak sendirikan asuransinya, namun jadi satu paket. Sehingga kita tetap disebut membeli mobil, membeli barang elektronik gitu. Walaupun di dalamnya itu ada include, termasuk di dalamnya itu ada asuransi. Terus. Hal ini dikecualikan karena status asuransi di sini hanya sebagai pengikut dan bukan tujuan dalam transaksi. Maka keberadaan asuransi di sini tidak merusak akad dan hukumnya boleh. Jadi asuransi bukan pokok dalam akad, tapi jadi pengikut. Terus. 2. Apabila asuransi komersial tersebut merupakan suatu kebutuhan orang banyak. Asuransi tersebut adalah kebutuhan orang banyak. Ya. Misalnya, suatu negara mewajibkan setiap pemilik kendaraan bermotor membayar asuransi terhadap pihak ketiga jika terjadi kecelakaan. Maka warga negara tersebut tidak ada pilihan selain membayar asuransi. Hukum ini tidak diharamkan karena dia membayar dalam rangka terpaksa yang tidak mungkin mendapat izin mengemudi tanpa membayar asuransi, sedangkan dia sangat membutuhkan untuk mengemudi kendaraan bermotor. Nah, dia sangat membutuhkan untuk mengemudi kendaraan bermotor. Namun di situ ada asuransi yang harus dibayarkan. Dan ini kebutuhan orang banyak ya. Dia harus berkendara.
Kalau tidak bisa, dia tidak bisa gitu, agak kesulitan dia, maka dia berkendara sambil membeli kendaraan, situ ada asuransi di dalamnya. Tadi di sini asuransi kecelakaan. Terus nanti asuransi kecelakaannya bisa dimanfaatkan nggak? Nah, dalam hal ini kalau dibolehkan seperti itu berarti masih boleh dimanfaatkan karena kebutuhan. Ya, terus. 3. Apabila asuransi komersial diterima tanpa premi. Asuransi komersial diterima tanpa premi. Misalnya, Asuransi kesehatan yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawannya tanpa mewajibkan mereka membayar premi, maka hukumnya boleh karena karyawan hanya mendapat hibah dari perusahaan dan hibah tidak disyaratkan harus terbebas dari gharar. nah, dia dapatkan hibah, karyawan itu dapatkan hibah dari perusahaan, maka tidak ada masalah. Terus. Senada dengan pendapat di atas, jawaban Syekh Munajjid ketika ditanya tentang hukum menggunakan asuransi kesehatan yang diberikan oleh perusahaan dengan cuma-cuma tanpa pegawai harus membayar premi, hukumnya boleh karena karyawan yang mendapat pelayanan kesehatan tersebut tidak membayar premi asuransi. Nah, jadi kalau ditanggung oleh perusahaan, maka karyawan tadi misalnya ada asuransi kesehatan sampai BPJS, maka dia bisa memanfaatkannya. Terus. Untuk asuransi A dan B, apakah orang yang terpaksa melakukan asuransi boleh memanfaatkan ganti rugi yang diberikan oleh pihak asuransi bila terjadi resiko yang dipertanggungkan? Nah, untuk asuransi karena jadi pengikut ya, atau karena kebutuhan orang banyak. Kalau asuransi yang ketiga tadi yang diterima tanpa premi boleh dimanfaatin ya. Nah, sekarang karena jadi pengikut dan kebutuhan orang banyak. Atau terpaksa bayar. Ya, terus. Dalam hal ini, para ulama kontemporer berbeda pendapat. Pendapat pertama, tidak boleh ia memanfaatkan uang ganti rugi yang diberikan, kecuali seukuran dengan uang yang telah dia bayar selama ini ke pihak asuransi tersebut. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas para ulama kontemporer. Yang benar pertama, tidak boleh memanfaatkan uang ganti rugi yang diberikan kecuali seukuran dengan uang yang telah dia bayar selama ini, yaitu preminya berapa. Terus yang kedua, ia boleh memanfaatkan uang ganti rugi yang diberikan oleh pihak asuransi, namun yang lebih baik ia mengambil klaim ganti rugi, dan jika dia termasuk fakir miskin, halal baginya memanfaatkan uang tersebut. Dan jika dia bukan fakir dan miskin, maka kelebihan dari premi yang dibayar selama ini disalurkan untuk fakir miskin atau kepentingan umum. ya. Pendapat ini didukung oleh Profesor Dr. Al-Qaslan dengan dalil lebih dekat kepada keadilan karena dia dipaksa membayar premi, maka ketika dia mendapat ganti rugi, maka ia juga menjadi haknya. Nah, lihat, pakai pendapat kedua berarti yang dikuatkan ya. Ia boleh memanfaatkan uang ganti rugi. Jadi boleh, tadi kan karena jadi pengikut atau karena terpaksa bayar ya. Kita seperti ya pajak kendaraan ya. Kita dapatkan asuransinya bagaimana? Nah, boleh memanfaatkan. Namun di sini ada saran, lebih baik ia mengambil ganti rugi. Ia mengambil klaim ganti rugi. Ia mengambil klaim ganti rugi. Dan jika dia termasuk fakir miskin, halal baginya. Ia fakir miskin, halal baginya. Dan jika dia bukan fakir miskin, maka kelebihan premi ini disalurkan untuk fakir miskin. Kelebihan premi yang diterima disalurkan untuk fakir miskin atau kepentingan umum. Lihat ya. Jadi boleh memanfaatkan, tapi lebih baik ia mengambil klaim ganti rugi, tapi dirinci. Jika ia fakir miskin, halal baginya. Jika ia bukan fakir miskin, kelebihan premi yang diterima disalurkan untuk fakir miskin atau kepentingan umum atau untuk kepentingan umum.
Baik. Dan ini tadi dipilih oleh Profesor Sa'ad Al-Khaflan. Nah, coba kita singgung lagi asuransi syariah. Baca lagi. Merupakan akidah seorang muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala jika mengharamkan sesuatu pasti memberikan ganti yang jauh lebih baik daripada yang diharamkan. Oleh karena itu, ketika para ulama mengharamkan asuransi berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka mereka merumuskan penggantinya yang terbebas dari gharar, qimar, riba, dan dari sisi bisnis lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hal ini mengingat asuransi merupakan kebutuhan manusia di abad modern agar kehidupan mereka lebih tentram untuk menghadapi resiko di hari esok. Ya. Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, Divisi Fikih Rabithah Alam Islami dalam Muktamar pertama tahun 1978 setelah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan asuransi menyertakannya dengan fatwa asuransi Islami yang berbunyi Majelis Al-Majma' sepakat membolehkan asuransi kooperatif atau takmin ta'awuni sebagai ganti dari asuransi komersial yang diharamkan berdasarkan dalil-dalil berikut. Nah, pertama, asuransi kooperatif atau takmin ta'awuni merupakan akad hibah yang pada dasarnya bertujuan untuk saling tolong-menolong mengeringankan beban kerugian dan ikut andil menanggung penderitaan saat terjadi musibah dengan cara membayar sejumlah uang tunai yang dikhususkan untuk mengganti kerugian orang yang ditimpa musibah. Maka sekelompok orang yang tergabung dalam takmin ta'awuni tidak bertujuan komersial, meraup laba dari harta orang lain. Semata-mata tujuan mereka pemerataan resiko di antara mereka dan saling tolong dan menanggung sebagian resiko. terus kedua, asuransi kooperatif atau takmin ta'awuni terbebas dari riba dengan segala bentuknya. Nah, coba lihat yang pertama itu tadi, akadnya itu hibah, yang pada dasarnya bertujuan untuk saling tolong-menolong. Jadi asuransi kooperatif atau takmin ta'awuni, akadnya itu hibah. Tujuannya untuk saling tolong-menolong. Ya, terus yang kedua, asuransi kooperatif itu terbebas dari riba. Terbebas dari riba. Ya, terus. Riba fadl dan riba nasi'ah. Transaksi para peserta asuransi tidak termasuk akad riba dan pengelola tidak akan menggunakan dana yang terhimpun dari para peserta untuk suatu transaksi riba dalam bentuk apapun. Ya, terus ketiga. Ketidakjelasan besarnya klaim ganti rugi yang akan diterima peserta asuransi kooperatif atau takmin ta'awuni pada saat akad dilangsungkan tidak mempengaruhi keabsahan akad, karena akad ini adalah akad hibah dan gharar dalam akad hibah dibolehkan serta tidak termasuk judi. Berbeda dengan asuransi komersial, akad yang terjadi adalah akad tukar-menukar. Jadi karena akadnya hibah, jadi besarnya klaim yang diperoleh pada saat akad dilangsungkan tidak mempengaruhi keabsahan akad. Karena akad ini adalah akad hibah. Jadi karena akadnya hibah, adanya gharar, dibolehkan. Tidak termasuk judi. Ya, karena akadnya tadi hibah ya. Diberi cuma-cuma gitu. Akad hibah kita beri cuma-cuma, orangnya diacak ya, tidak masalah gitu. Ada yang beri giveaway. Terus yang menerima ini macam-macam, boleh. Ya, tidak ditentukan tuh siapa ya beruntung karena cuma kasih hadiah cuma-cuma saja gitu. Saya mau pilih ini yang kasih komentar di giveaway saya ini ada komentar 1 sampai 5, sudah saya acak aja lah gitu. Enggak masalah. Akadnya hibah. Jadi di sini bukan akad yang komersil. Ada akad tukar menukar gitu. Premi sekian nanti dapat klaim sekian. Terus. Majma' Al-Fiqhi Al-Islami Divisi Fikih Oki juga mengusulkan konsep pengganti asuransi komersial dengan keputusan nomor 9 dalam kurung 9 garis miring 2 tahun 1985 yang berbunyi sebagai ganti dari asuransi komersial yang diharamkan yaitu takmin ta'awuni, asuransi syariah yang dibangun atas dasar hibah dan tolong menolong. Dewan Syariah Nasional atau DSN juga telah mengeluarkan fatwa tentang pedoman umum asuransi syariah nomor 21 garis miring DSN MUI garis miring 10 garis miring 2001.
AAOFI juga mengeluarkan panduan umum tentang asuransi syariah pada tahun 2006 dalam pasal 26 tentang At-Ta'min Al-Islami sebagai berikut. Definisi takmin Islami atau asuransi syariah yaitu kesepakatan sekelompok orang yang menghadapi resiko tertentu untuk mengurangi dampak resiko yang terjadi dengan cara membayar kewajiban atas dasar hibah yang mengikat sehingga terhimpun dana tabarruk. Dana ini memiliki tanggungan tersendiri yang digunakan untuk membayar ganti rugi para peserta asuransi syariah atas resiko yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dana ini dikelola oleh dewan yang ditunjuk oleh para pemegang polis atau sebuah perusahaan jasa dengan akad wakalah untuk mengendalikan dana atau untuk mengembangkan dana. Jadi cuma dengan akad wakalah, bukan dia serahkan pada perusahaan, nanti perusahaan yang ambil untung besar, itu bukan. Ini untuk perwakilan saja. Terus. Dari fatwa-fatwa para ulama dapat dipahami bahwa asuransi Islami terhindar dari unsur-unsur muamalat yang diharamkan, yaitu riba dan gharar. Ya, terus. Adapun riba baik yang terdapat pada asuransi konvensional tidak terdapat pada asuransi Islami, karena asuransi Islami bukanlah akad baik atau jual beli, melainkan akad hibah atau sumbangan yang dimaksudkan untuk saling membantu dan meringankan beban anggota yang terkena resiko yang dipertanggungkan dan bukan bertujuan untuk mencari keuntungan antara nasabah atau perusahaan asuransi. Dan secara tinjauan fikih, bila akadnya bertujuan untuk membantu dan semata-mata berbuat baik, maka hal yang dilarang pun dapat dibolehkan. Terus Profesor Dr. Sa'ad Al-Khoslan. Profesor Dr. Sa'ad Al-Khoslan menjelaskan bagaimana asuransi Islami terbebas dari riba baik. Apabila kita perhatikan kaidah-kaidah dalam syariat, akan kita dapati bahwa diberikan toleransi untuk sebuah akad yang didasarkan kepada kebaikan semata, tolong-menolong dan saling bantu. Contoh, akad qard atau pinjam-meminjam bentuknya sama seperti riba nasiah karena tukar-menukar uang dengan cara tidak tunai. Akan tetapi, Islam membolehkan akad ini karena didasarkan kepada bantuan dan kebaikan. Oleh karena itu, apabila akad qard bertujuan untuk mencari laba, keuntungan dan manfaat, maka akad ini kembali kepada hukum asalnya, yaitu riba yang diharamkan. Karena utang juga itu sebenarnya tukar-menukar uang dengan uang gitu. Tapi Islam membolehkan untuk qard, yaitu pinjam-meminjam, masih dibolehkan. Namun kalau ada keuntungan dalam pinjam-meminjam ini ya, itu baru kembali ke hukum asalnya jadi masalah. Terus. Adapun terbebasnya asuransi Islami dari gharar, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa gharar dalam akad hibah dibolehkan, dan akad asuransi Islami adalah hibah, maka keberadaan gharar dalam akad ini tidak berpengaruh merusak akad. Nah, baik, nanti kelanjutannya kita sampai halaman 304 saja dulu. Ini tentang tanggapan Ustadz Irwandi pada orang yang masih ragu adanya asuransi syariah. Baru nanti ada perbedaan asuransi syariah dan komersil, dan prinsip-prinsipnya baru kita masuk BPJS. Baik, demikian yang kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Kita punya waktu tanya jawab sampai 20 menit ke depan. Silahkan dari Zoom gunakan waktu untuk bertanya, monggo. Terlebih dahulu biasa. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Saat ini ikut asuransi pendidikan. Bila diambil putus kontrak kena penalti dan uang yang didapat tidak sesuai jumlah premi yang telah dibayarkan atau banyak potongan. Apakah boleh diteruskan sampai minimal uang yang didapat sesuai premi yang dibayarkan? Yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana sikap saya terhadap saudara yang berulang kali berbuat yaitu judi dan bahkan hutang atau berani memakai uang orang lain perusahaan tanpa izin. Batas mana saya harus membantunya? Jazakallah khair Ustaz. Yang kedua, edukasinya tidak membantu ya. Cara mendidik dia itu tidak membantu. Jadi nasihati, jangan manjakan untuk beri bantuan dulu. Terus kalau yang pertama, ya, tadi ada asuransi pendidikan, terus sudah berlangsung. Kalau sekarang ini diberhentikan, tidak dapat seperti premi yang disetor. Iya, jelas memang. Tapi untuk masalah ini lebih cepat lepas lebih baik. Ya, biar tidak terus-terusan bayar ini premi tadi. Menguntungkan juga pihak asuransi. Ya, menguntungkan juga pihak asuransi.
maka saran saya hentikan lebih baik. Ya sudah rugi tadi ya memang resiko, karena lebih cepat terbebas dari dosa itu lebih bagus daripada menunda-nundanya. Wallahu a'lam. Ya, terus. Assalamualaikum Ustaz. Sebentar Bu. Untuk selanjutnya Ana panggil yang resen Ustaz, ada Umu Dani, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ini di luar tema tentang emas Ustadz. Jadi saya kan bertransaksi sama kakak saya. Kakak itu saya jual emas batangan, butuh uang. Lalu kakak saya itu di luar kota, jadi emasnya itu tidak saya berikan, tapi dia udah transfer uang. Kan saya udah ikut kelasnya Ustadz, katanya kan nggak boleh, jadi harus hand to hand ya, jadi hand ketemu hand. Nah seperti itulah. Nah jadi kan uangnya udah saya terima, tapi emasnya kakak saya bilang simpan saja karena kami di kota yang jauh berbeda. Maka kalau dipaket itu kan takut kenapa-kenapa. Jadi katanya nanti kalau mamah saya kesini akan dititip. Karena saya udah belajar sama Ustadz, katanya nggak boleh. Jadi saya bilang ke kakak saya, waktu itu saya pernah dengar juga pertanyaan ini. Kata saya, kita akad ulang. Kata Ustadz kan akad ulang saja. Nah tapi saya masih bingung di sini Ustadz. Akad ulang itu apakah dengan harga yang sama waktu dia memberikan uang, ataukah akad baru? Maksudnya gini, misalnya kan sekarang harga emas sudah naik 1 juta misalnya per gramnya, lalu saya membayarkan sesuai harga sekarang atau harga di saat dia memberikan uang ke saya waktu itu kalau nggak salah per gramnya 800.000. Itu yang mana Ustadz yang lebih afdol? Karena saya merasakan sepertinya akad kemarin itu tidak sah karena apa ya? Saya nggak tahu sih sah apa enggak ya akad kemarin. Jadi saya ragu Ustadz, kalau memang harus harga sekarang ya saya nggak masalah, tapi takutnya jatuhnya riba, katanya kan beda itu ya harganya, jadinya apa? Saya nggak paham, makanya saya tanya sama Ustadz. Yang kemarin kan sebelumnya emas belum diterima dengan yadan biyadin, ya kan? Berarti masih titip di ibu, berarti masih tertunda, nggak boleh. Nah kalau mau sekarang akad ulang, resikonya harus pakai harga emas saat ini. Harga emas saat ini. Berarti harga emas saat ini. Di saat saya terima uang, harga emas per gramnya 800, lalu sekarang harga emas 1 juta, berarti saya bayar per gramnya 1 juta seperti itu ya Ustaz ya? Iya. Berarti kan akad yang kemarin itu sebenarnya sah, cuma saya tertundanya emas ke dia gitu. Oke. Nah Ustaz, terus satu lagi Ustaz, tentang asuransi. Jadi kan saya pernah ikut asuransi nih, terus kan terus di tengah jalan saya baru tahu bahwa asuransi itu yaitu goror ya masalah lah ya. Terus masalah. Akhirnya kami memutuskan, saya dan suami memutuskan untuk berhenti. Terus kalau misalnya saya sudah bayar misalnya 20 juta totalnya, lalu saat saya keluar itu saya mendapatkan misalnya ya 25 juta gitu, karena sudah melewati masa minimum gitu ya, kan bisa ada masa minimum. Saya dapat 25 juta nih, nah itu yang boleh saya terima 20-nya aja ya Ustaz, sesuai saya terimanya saya keluarin. Preminya berapa? 20? Misalnya total premi sudah saya bayar 20. Iya, lalu, terus? Saat saya berhenti sebelum waktunya, tapi udah ada, misalnya minimal saya bayar 5 tahun. Kalau sudah 5 tahun, dia biasanya kan dapat premi saya. Dapatlah saya 25 juta. Nah, saya dapat 25 juta, lalu yang boleh saya ambil itu 25 juta. Limanya harus saya keluarkan gitu ya. Ibu bisa manfaatin sebatas premi, lebihnya serahkan pada fakir miskin saja. Berarti yang tetap 20 boleh saya ambil karena itu sudah saya bayar. Iya betul. Iya betul. Oke. Berarti sama dengan KPR juga ya Ustaz, misalnya saya sudah lunasin, berarti kalau saya jual rumah yang boleh saya ambil itu hanya uang rumah saya yang sudah saya cicil, saya pelunasan mempercepat pelunasan nih, misalnya udah lunas
rumahnya saya jual, yang boleh saya ambil itu hanya uang pokok yang saya bayar itu ya Ustadz ya, harga awal ya. Terus harga ribanya itu saya ada riba nih sama bank. Enggak, untuk rumah itu, maaf ini suara agak terganggu ini. Halo, sebentar. Iya. Suara di siapa ya? Yang rumah tadi sudah lunas apa belum, Bu? Rumah sudah lunas Ustadz, jadi kan harusnya 10 tahun, saya percepat jadi 6 tahun karena tahu itu riba. Jadi harga rumah misalnya awalnya 400. Iya. Terus setelah saya bayar ternyata saya total selama 6 tahun harga pokok plus riba itu saya sudah ngeluarin 500 juta. Nah berarti kan ada uang ribanya 100 juta tuh yang udah saya bayar ke bank. Iya. Ya kan? Nah lalu di saat misalnya saya jual rumah nih, saya jual itu rumahnya misalkan karena udah lunas ya, saya jual misalnya dengan harga misalnya 700, saya jual tadi kan 500 ya, 700 saya jual misalnya laku 700. Nah 400 itu kan uang saya karena saya sudah harga pokoknya, lalu 100-nya itu saya keluarkan untuk riba, itu saya buang ya, maksudnya saya enggak lain gitu ya? Ibu posisi bukan posisi makan riba, bukan rentenir, ibu posisi rugi. Jadi ketika, makanya saya tanya rumah sudah lunas, ya sudah terserah ibu mau jual bagaimana rumah tadi. Oh, jadi saya nggak perlu mengeluarkan lagi untuk membayar riba saya. Maksudnya saya kan sudah melakukan dosa nih Ustadz. Ya kan? Iya kan, itu ibu yang rugi. Ibu keluarkan tadi bayar harusnya 400, akhirnya jadi 500. Ibu rugi 100.000. Jadi ibu jadi posisi yang merugi. Jangan tambah ini lagi, keluarkan lagi gitu. Enggak. Jadi mencuci ribanya tuh gimana Ustadz? Kan katanya kan itu kan dosa yang ini ya. Terus mencuci ribanya bagaimana Ustadz? Ibu dalam posisi yang merugi. Iya betul. Kesalahannya waktu itu pinjam ribanya. Tapi ketika ibu kondisi merugi akhirnya bayarnya lebih, ya sudah resiko ibu. Tapi ketika barang sudah dimiliki, sudah lunas, maka ibu terserah mau jual berapa. Oke. Nah Ustadz, syukur. Ya, baik. Ya, Kom. Baik, selanjutnya lagi dari Zoom. Nah Ustadz, saya bacakan via chat. Bismillah Ustaz, apa hukumnya apabila istri dan anak-anak mendapat dan menggunakan fasilitas asuransi rawat jalan dan rawat inap dari kantor suami di perusahaan asuransi? Bagaimana hukumnya istri dan anak-anak yang mendapat nafkah dari suaminya? Apakah istri anaknya akan menjadi bahan api neraka juga Ustaz? Jazakallah khair. Tadi kalau kita lihat yang pengertian ketiga, kalau yang dimaksud itu perusahaan yang beri asuransi untuk keluarga, boleh. Karena pegawai tidak keluarkan, kalau situ pegawai tidak keluarkan premi, tanpa premi, maka tidak masalah. Itu hibah dari perusahaan, boleh dimanfaatin. Ya, terus selanjutnya. Pertanyaan kedua, bagaimana hukum jika asuransi Ustadz terus istri dan anak-anaknya mendapat nafkah dari suaminya, apakah istri dan anak-anaknya akan menjadi bahan api neraka juga Ustadz? Tadi dilihat dulu ya asuransinya itu pengikut apa enggak ya, kan tanya tentang asuransi ini ya. Tapi kalau itu memang tanggungan perusahaan itu enggak masalah tadi yang kita sebut di poin ketiga. Kalau itu murni haram baru nanti jadi masalah untuk keluarga. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi dari Resen mungkin. Nah Ustadz, ada Ummu Zahra Umaisa. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan di luar tema. Jadi kalau saya mau nanya itu ada yang minjem duit, terus ada jaminannya, misalnya mobil apa motor. Itu kalau yang minjem itu boleh menggunakan mobilnya, itu hukumnya gimana ya Ustaz? Katanya kalau jaminan utang itu nggak boleh digunakan ya Ustaz. Jadi mobil itu tadi barang gadai? Iya, dijaminin sama yang berutang, yang pinjam uang. Berarti mobilnya tidak boleh dipakai.
Kalau mobil dipakai tidak boleh gratis, harus ada sewa. Kalau itu sudah terlanjur beberapa bulan yang lalu gimana Ustaz? Keluarkan uang sewa untuk mobil itu. Oh, keluarkan uang sewanya itu diberikan buat siapa Ustaz? Bisa pada pemilik mobil yang jadi yang punya barang gadean tadi. Kalau kita nggak tahu gimana Ustaz? Nggak tahu apanya? Nggak tahu kalau misalnya memakai barang gade itu nggak boleh, tetap juga dikeluarin. Iya, karena itu hak orang lain nih, hak manusia ini. Oh gitu. Seikhlasnya atau ada ketentuannya Ustaz? Ya bisa perkirakan saja Bu, berapa sewa gitu, berapa kali pakai, berapa sewanya gitu. Oh gitu, ya baik. Satu lagi boleh Ustaz? Iya. Saya pernah dengar kalau memberikan hadiah atau amplop pada guru saat pengambilan rapot itu memang tidak boleh ya Ustaz? Ini guru diberi dalam rangka apa? Tanda terima kasih saat ngambil rapot gitu Ustaz. Hanya diperlakukan untuk guru itu saja atau semua guru? Guru anak saya aja. Tidak boleh. Walaupun sudah akhir tahun juga. Ini pegawai negeri apa pegawai swasta gurunya? Swasta Ustaz. Kalau swasta kasih ke direkturnya saja. Direktur maksudnya kepala sekolah. Kepala sekolahnya berarti. Nanti kepala sekolah yang tanggung jawab untuk itu. Jangan pada gurunya langsung. Oh, tapi kita bilang ke Kepala sekolah bilang buat guru ini. Iya, gitu. Oh, gitu. Karena dia harus uang ini harus diketahui sama atasannya. Kalau enggak, karena itu pekerjaan dia tidak boleh dapat apa-apa. Kalau enggak jadi uang khianat namanya. Oh gitu. Iya, karena kan dia sudah punya tugas jadi guru. Guru beri nilai, beri penilaian, ngajar anak gitu. Kan dia sudah punya gaji dari situ. Jika ada yang beri karena pekerjaan itu, ya, maka jadi masalah. Kalau beri di luar dari pekerjaan itu, nah ini nggak masalah gitu. Misalnya anak sudah lulus, kemudian ketemu gurunya lagi kasih hadiah, kan sudah nggak ada pengaruh dengan pekerjaan. Oh, bukan berarti kalau misalnya ini kan misalnya kelas 4 nih nggak ngasih kan, ngasihnya misalnya ke kepala sekolah. Nanti udah kelas 5 gurunya beda, kita ngasih lagi ke guru kelas 2 atau kelas 1 itu boleh Ustaz? Guru yang itu tidak ngajar dia lagi kan? Iya, betul. Nah, tapi lewat kepala sekolah saja karena ini masalahnya dia masih jadi pegawai. Oh gitu. Iya. Kecuali kalau misalnya kita udah masuk SD terus kita ngasih ke guru TK dulu, itu berarti boleh. Enggak masalah. Boleh. Iya. Oke Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi sebelum saya beralih ke WA, monggo. Baik, panggil yang resen lagi Ustaz. Ada Bella Vista dari Sumatera Selatan, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Ustaz, apabila saya pernah mendengar kalau ada persyaratan menjadi reseller dan di awal itu ada persyaratan belanja minimal sekian gitu Ustaz ya, itu termasuk 2 angka dalam satu transaksi. Kalau memang itu diharamkan, bagaimana solusinya Ustadz kalau kita sudah terlanjur menjadi reseller? Dan yang ingin saya tanyakan juga, akad apa saja yang ada di dalam situ Ustadz yang dibilang 2 akad dalam satu transaksi itu Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Nah inilah saya mau tanya ulang lagi, dengar dari siapa pengertiannya kayak begitu? Kan ikut kelas Ustadz Erwandi. Nah terus ada soal kan, sebenarnya kalau misalkan ada produsen yang memproduksi barang, terus
dia merekrut reseller, itu ada persyaratan minimal belanja sekian dulu baru dapat hak reseller. Nah, itu tuh termasuk yang tidak diperbolehkan karena mengandung 2 akad dalam satu transaksi. Coba nanti saya tanya aja langsung lagi. Kayaknya bukan seperti itu dia pemahamannya. Karena 2 akad dalam satu transaksi itu kalau akadnya itu misalnya jual beli terus ada utang gitu. Kalau akadnya sama-sama jual beli gitu, ada beberapa syarat yang diberikan, setahu saya nggak masalah. Kalau saya tidak salah membaca juga, Ustaz, ya katanya tuh akadnya itu akad ijarah dengan jual beli. Ijarah itu manfaat atas reseller, hak reseller itu, Ustaz. Jadi setiap mau beli walaupun cuma 1 biji sudah dapat harga potongan gitu, Ustaz, untuk selanjutnya. Apa benar itu, Ustaz? Saya juga bingung sih. Enggak juga ya, kayaknya soal yang diajukan mungkin kurang tepat gitu. Saya coba tanya langsung aja. Belum tadi. Iya. Biasanya penggambaran kurang sempurna sehingga nanti jawabannya kurang sempurna. Iya, saya pernah tanya ke beliau tentang dropshipper, orang lain kalau tanya jadi masalah gitu. Saya tanya, beliau jawab boleh gitu. Yang kasus ini ya, Ustaz? Bukan, ini masih kasus lain. Jadi karena masalah penggambaran aja ke beliau yang mungkin kurang pas. Baik, Ustaz. Jadi tadi kan masalahnya reseller tapi disuruh ada bayar uang pendaftaran untuk jadi reseller dulu kan, baru nanti dia boleh jual produk gitu ya. Iya, uang pendaftaran itu digabung sama jual belinya itu, Ustaz. Dia tuh harus belanja minimal 2 juta produk itu baru bisa dapat hak reseller gitu katanya, Ustaz. Minimal 2 juta terpisah. Baru dapat hak reseller. Bukan terpisah. Belanja produknya. Bukan terpisah. Taib. Ya, nanti saya tanya. Ya, Ustaz. Terima kasih jawab. Syukran, Ustaz. Jazakallah khair. Baik, ada dari WA dulu sebentar. Sisa 5 menit nih. Bagaimana membuka usaha gym yang di dalamnya kadang bercampur baur wanita dan laki-laki? Jadi saya nggak bisa kasih saran kecuali harus pisah antara laki-laki dan perempuan. Ya, terus. Bagaimana hukumnya menggunakan dana pengembangan atau bunga BPJS tenaga kerja untuk mencicil utang? Insya Allah besok di pembahasan BPJS kita bahas besok pagi. Baik, saya balik lagi dulu ke ini, masih ada waktu 5 menit di Zoom. Saya balik ya. Zoom langsung silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan, di luar tema Ustaz. Iya. Ya Ustaz, Anda coba panggilkan secara urut Ustaz. Ada Ibu Maiti, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan Ustaz, ini di tema yang mengenai poin yang ketiga Ustaz, apabila asuransi komersial diterima tanpa premi. Iya. Jadi Anda masuk kerja itu ya di lembaga ribawi Ustaz. Kemudian didaftarkan oleh perusahaan itu untuk mengikuti asuransi jaminan hari tua gitu loh. Baik ke pihak ketiga dan ke pihak Jansostek itu berpuluh tahun yang lalu gitu Ustaz. Nah, pada saat Ana sudah resign dari perusahaan itu, kemudian dana yang dulu didaftarkan itu cicil Ustaz gitu, baik dari yang pihak ketiga dan yang Jansostek itu. Nah, dana ini pemanfaatannya seperti apa Ustaz? Yang boleh gitu loh, karena Ana kan nggak tahu premi yang dibayarkan perusahaan itu kan dipotong dari gaji Ana sekian persen, tapi tidak tahu besarannya berapa dan katakanlah misalnya sekarang sudah terkumpul 10 juta, nah yang dimanfaatkan buat Anda itu bisanya berapanya gitu Ustaz, atau bagaimana sebaiknya pemanfaatan dari hasil pengumpulan asuransi jaminan hari tua itu Ustaz? Ya, soalnya ibu belum tahu premi yang dipotong dari gaji ibu berapa ya? Iya itu Ustaz, makanya tapi kan di sini waktu pada saat ditawarkan itu kan karena itu terpaksa untuk dibayar dan semua karyawan juga wajib harus ikut gitu kan pada waktu saat awal masuk menjadi karyawan gitu. Kebetulan swasta ini Ustaz, banknya swasta.
coba cari informasi tentang berapa besar preminya saja, terus ibu perkirakan yang berhak didapatkan itu berapa. Oh gitu. Nanti katakanlah misalnya Ustaz ini sudah terkumpul sekian puluh juta gitu. Kemudian boleh tidak misalnya Anda manfaatkan saja misalnya sekarang Anda itu masih ada terlibat utang riba. Bolehkah ini dibayarkan untuk ke yang nutup riba juga gitu Ustaz? Berarti ibu dalam keadaan butuh. Kalau dalam keadaan butuh karena statusnya fakir miskin, boleh memanfaatkan untuk itu. Butuhnya karena untuk menutupi hutang yang riba, Anda tidak mau ada riba lagi gitu gimana Ustaz? Riba itu tadi bisa ini enggak, ibu sanggup enggak untuk melunasinya? Kalau kebetulan selisihnya masih banyak Ustaz misalnya. Nah, sudah berarti ibu butuh berarti untuk itu ya, sudah lunasi dengan klaim tadi. Oh gitu, jadi boleh dari yang Iya. itu semua. Misalnya katakanlah utang Anda itu 100, kemudian Anda hanya ada uangnya 10 juta nih untuk ini, nah hanya sebagian kecil untuk menutupi utang yang riba itu. Iya, bisa. Gitu boleh Ustaz? Boleh. Kan. Itu dulu Ustaz. Iya. Ustaz. Ya, gimana Ustaz? Iya. Baik, 2 lagi. Silakan 1 lagi. Ade Irawan. Bapak Ade Irawan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Baik Ustaz, terima kasih. Di luar tema apa? Nggak apa-apa Ustaz? Iya, silakan. Pertanyaan pertama mengenai ini Ustaz, jual beli tapi dalam bentuk hutang. Ilustrasinya gini Ustaz, misalkan ada si A itu mempunyai toko bangunan. Nah, kemudian si A ini sudah bekerja sama dengan toko bangunan yang lain selaku distributor toko bangunan yang lain itu. Nah, si A ini ngutang dulu Ustaz, ngambil barang-barangnya seperti semen, besi dan sebagainya itu ngutang dulu. Nah, baru diambil ke toko bangunan si A, kemudian baru dijual gitu. Pembayarannya setelah barang-barang ini sudah terjual, baru dibayar ke toko bangunan distributor itu. Jadi hutang dulu baru dijual, itu gimana Ustaz? Barang tadi dipindahkan dia sudah miliki belum? Dalam bentuk hutang milikinya Ustaz. Iya, pindah ke dia kan? Iya. Dan diizinkan oleh yang punya barang, dia pegang ya? Iya, kerjasama Ustaz. Baru pegang terus jual ke yang lainnya? Iya, ke konsumen. Konsumen beli cash apa kredit? Cash. Cash. Baru setelah itu sudah dapat uang cash baru bayar? Iya. Dengan selisih ada margin antara dia ambil dengan dia jual? Iya. Iya, boleh. Kuncinya... Kalau misalkan konsumennya pembayaran dengan nyicil juga itu gimana Ustaz? Yang penting dia sudah pegang barang dan dijanjikan dia ini pegang barang ini Pak. Jadi barang itu berpindah ke dia. Oh iya. Kalau sudah pegang barang, ini terserah ini mau jual cara bagaimana ke pihak berikutnya ya. Yang penting barang pindah dulu, nggak boleh. Ini sudah utang, barang suruh ambil situ lagi, dia nggak punya resiko apa-apa. Kalau ini kan dia punya resiko. Sama seperti orang punya warung tuh, warung itu masuk barang-barang orang masukin, dia belum bayar semua tuh. Tapi orang lain beli. Ada yang bon, ada yang beli tunai gitu, bebas dia. Kan barang sudah miliki dia miliki walaupun memang dalam bentuk utangan. Itu sudah dianggap milik. Ya betul. Ya. Satu lagi Ustaz. Iya. Ini ada saudara kerja di keuangan Ustaz, di divisi keuangan di bagian BKD. Iya. Nah ini suatu cerita ada proyek Ustaz. Proyek ini sudah berjalan berbulan-bulan dengan dana yang didanai dengan dana yang besar. Nah akhir bulan ini misalkan sudah selesai Ustaz. Tapi dana ini yang didanai itu masih tersisa. Nah kebiasaan di BKD di sini itu dana sisa ini harus habis gitu Ustaz, jadi tidak boleh bersisa. Nah habisnya itu dilimpahkan ke honor-honor pegawainya, ditambah-tambahkan gitu Ustaz. Jadi ya mungkin tanpa seizin atasannya atau mungkin atasannya yang bilang seperti itu,
honor sisa-sisa dana ini dibagikan ke pegawai-pegawainya, itu boleh nggak Ustaz? Pegawai negeri apa pegawai swasta ini? Ada pegawai negeri, ada yang honorer Ustaz. Nggak boleh. Oh, nggak boleh Ustaz. Jadi memang kalau misalkan sisa itu harus dibalikan lagi ya Ustaz? PNS itu rawan sekali, Pak. Nggak boleh. Kalau tadi Bapak bilang pegawai swasta, saya kasih jawaban itu. Kalau PNS nggak boleh. Kalau swasta gimana Ustaz? Hah? Kalau swasta dia tinggal keputusan direkturnya aja. Mudah. Kalau PNS siapa yang putusin? Iya, betul. Apa, mau melapor ke Pak Menteri, Pak Presiden, tanggung jawab apa? Mereka nggak tahu. Iya. Kalau swasta pimpinannya Ustaz ya? Pimpinannya. Enak kalau swasta. Oh, sisa. Sudah bagi-bagi aja. Hak dia kok, dia yang bilang bagi. Sekarang coba kalau PNS. Haram ya Ustaz. Kalau misalnya Bapak yang jadi pegawai, Bapak terima nggak dimanfaatin. Salurkan kepentingan sosial. Oh, bisa itu Ustaz, kepentingan sosial. Iya, misalnya seperti bangun sedekah, membangun masjid dan sebagainya. Bangun masjid nggak boleh, di luar pembangunan masjid. Oh, di luar pembangunan. Iya. Ke anak yatim gitu boleh? Anak yatim nggak apa-apa. Oke Ustaz. Iya. Oke, terima kasih Ustaz, jazakallah. Baik, satu lagi terakhir. Banyak sekali yang tanya hari ini. Silakan yang di Zoom. Ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ayah saya menuntut pihak ketiga dari leasing mobil karena menarik paksa mobil ayah saya dikarenakan menunggak pembayaran. Singkat cerita, pihak ketiga yang menarik mobil ayah saya itu sudah mau dipenjara. Dan ayah saya minta 30 juta sebagai rugi material kepada pihak ketiga agar kasusnya dicabut. Dan pihak ketiga tersebut langsung membayar ke ayah saya. Bagaimana anunya Ustaz jika anak diberi makan dari hasil uang tersebut? Iya. Untuk cabut perkara tadi ya. Dia karena apa tadi pihak ketiga? Karena menarik paksa mobil. Terus dilaporkan ke polisi. Terus dilaporkan ke polisi. Iya. Akhirnya dia yang pihak ketiga ini dibawa ke polisi. Tapi dia pengen bebas untuk cabut perkara. Ayah saudara minta bayar 30 juta. Iya. Nggak boleh berarti. Jadi harus bagaimana sebagai anak Ustaz? Kalau sudah punya pekerjaan, belum masih SMA. Nah berarti cuma memanfaatkan sebatas nafkah yang diberi. Kayak makan. Iya, masih boleh. Yang dosa ayah, dosa bukan jenengan. Satu lagi Ustaz. Iya. Pendapat terkuat kapan jari diangkat pas tahiyat Ustaz dan digerakkan atau tidak? Digerakkan tidak perlu, naik turun tidak perlu. Terus bisa isyaratnya dari at-tahiyatu lillah sudah isyarat, atau dari asyhadu alla ilaha illallah baru isyarat. Boleh dua-duanya. Oh ya, makasih Ustaz. Baik, insyaallah nanti malam ada kesempatan lagi jika ada yang belum saya jawab, atau kesempatan besok masih ada karena kaitan besok Asyaratus Syariat dan BPJS. Ya, nanti bisa diikuti. Ya, mohon maaf saya tidak bisa jawab semua ya, dan mudah-mudahan Allah berkahi untuk setiap urusan kita dalam kebaikan. Kita cukupkan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.